LMTD multiphases. Grafik-grafik ini untuk jenis lintasan itu berbeda-beda. Grafik ini untuk satu lintasan di sel, dua lintasan atau lebih, dua atau lebih lintasan di cup ya. Gambar ini, untuk gambar ini itu dua lintasan di sel, 4 atau lebih lintasan di cup. Gambar ini 3 lintasan di sel, 6 atau lebih lintasan di cup. Jadi beda-beda grafik yang dipakai untuk mencari faktor koreksi. Ini 4 lintasan di sel, 8 atau lebih lintasan di cup. Ini 5 lintasan di sel, 10 atau lebih lintasan di cup. Yang ini 6 lintasan di sel, 12 atau lebih lintasan di cup. Kemudian ini ada beberapa contoh ya. Di sebelum kita bahas, kita istirahat dulu. Mungkin 3-5 menit.
Baik, kita lanjutkan ya. Ya, ada contoh HE jalan cup 4 lintasan di sel, sorry, 2 lintasan di sel, 4 lintasan di cup, digunakan untuk memanaskan gliserin dari suhu 20 menjadi 50 menggunakan air panas. Kemudian diameter cupnya itu 2 cm diameternya. Sebentar. Oke. Jadi gliserin itu dari 20 ke 50, air panas itu dari 80 keluar 40. Air panas itu dilewatkan melalui melalui cup ya, dengan diameter 2 cm dan tebalnya tipis. Panjang cup 60 meter. Kemudian koefisien perbedaan panas konveksi 25 watt per meter persegi. Nah, derajat Celcius ya. Kemudian di sisi sel atau gliserin 160 watt per meter persegi derajat Celcius yang masuk melalui cup. Jadi gliserin ini di sel, air itu di cup ya. Pertanyaannya, tentukanlah laju perpindahan panas sebelum falling terjadi. Kemudian yang kedua, perpindahan panas setelah terjadi falling, di mana falling faktornya 0,0006 meter persegi derajat Celcius per watt. Jadi kalau digambar seperti ini, ada fluida masuk gliserin melalui sel, masuk pada suhu 20, keluar suhu 50. Kemudian air masuk melalui cup pada suhu 80, keluar 40. Air masuk melalui cup ya. Lintasannya 2 lintasan di sel, 1, 2, lalu 4 lintasan di cup, 1, 2, 3. Q itu sama dengan UA kalikan delta T LMTD ya. Karena tadi multifases, maka delta T LMTD-nya itu delta T LM counterflow dikalikan faktor koreksi. Pertama, dihitung dulu delta T LMTD pada counterflow, diperoleh 24,7. Setelah itu dicari faktor koreksi. Kalau di buku Cengel, ini bukunya kan saya dari buku Cengel ya, dia menggunakan P dan R, tapi kalau buku Karen menggunakan S dan R. Sama saja, hanya beda simbol saja. Kalau di Karen itu pakainya S, kalau di Cengel pakainya P, hanya beda simbol, rumusnya sama. Diperoleh faktor koreksi 0,91 ya, menggunakan pembacaan gambar. Setelah itu dimasukkan ke rumus I nantinya ya. UA, F-nya tahu, LMT-nya tahu. Nah, yang belum U. U itu dicari kalau tidak ada volume faktor, rumusnya 1/1 per HI plus 1 per HU. Diperoleh 21,6. Jadi tinggal dimasukkan, Q sama dengan UA, F delta T LMTD. Untuk aliran kontraflow. Jadi U-nya itu 21,6, A-nya tadi sudah dihitung menggunakan ini ya, 3,77. Lalu falling faktornya faktor koreksinya 0,91 dikalikan delta T LM counterflow 24,7. Maka Q-nya 1830. Kemudian yang B, mencari Q dengan adanya falling factor. A-nya sama ya. F dan delta T LMTD counterflow juga sama, tinggal mencari U. Karena falling factor itu mempengaruhi nilai U. U-nya sama dengan 1/1 per HI plus 1 per HU plus falling factor. Dimasukkan falling factornya 0,0006. Diperoleh U-nya 21,3. Nah, ini terlihat bahwa falling factor itu menyebabkan U-nya menjadi kecil.
atau koefisien perpindahan panasnya menjadi menurun. Maka Q-nya diperoleh 1805 watt. Ini menunjukkan bahwa fouling factor itu menyebabkan nilai U menurun dan Q-nya juga menurun. Kemudian ada lagi teori efektivitas NTU. Dalam merancang alat penukar panas, jika diketahui suhu masuk dan suhu keluar dari kedua fluida serta harga U, maka metode LMTD dapat dipakai untuk menyelesaikan persoalan dengan baik. Jika data yang diketahui hanya CPH dan CPC kalau jenis fluida panas dan dingin, TH-in dan TC-in, suhu masuk fluida panas dan dingin, MH dan MC, laju alir massa fluida panas dan dingin, koefisien perpindahan panas U, luas perpindahan panas A. Jadi kalau hanya data-data ini yang dipakai, maka kita tidak dapat menggunakan delta T LMTD, ya. Karena di sini tidak ada TH out, ya. Kecuali kalau ada TH out kita bisa pakai. Karena kalau pakai Q ini kan butuh TH out, ya, atau TC out. Nah, sedangkan data yang tersedia seperti ini, maka kita pakai efektivitas NTU. Nah, efektivitas NTU ini ditemukan oleh Kay dan London pada tahun 1955. Jadi efektivitas yaitu Q per Qmax. Q adalah actual heat transfer rate, Qmax adalah maksimum kemungkinan laju perpindahan panas maksimum, ya. Jadi laju perpindahan panas maksimum yang mungkin tercapai. Qmax itu rumusnya C-min kalikan TH-in min TC-in, di mana C-min itu diperoleh antara CH dan CC. Jadi kita hitung dulu CH sama dengan MH kali CPH, CC yaitu MC kali CPC. Mana yang lebih kecil itu adalah C-min. Nah, setelah dapat C-min, baru kita kalikan TH-in min TC-in. Itu adalah Qmax, ya. Berarti Q ya sama dengan efektivitas kali Qmax. Qmax mungkin kita dapat. Tapi bagaimana mencari efektivitas? Mencari efektivitas itu menggunakan rumus ini. Metode ini disebut efektivitas NTU. Efektivitas itu fungsi dari NTU dan C. NTU yaitu UA dibagi C-min. C-min dapat, U kali A dapat. Jadi UA dibagi C-min adalah NTU. C-nya yaitu C-min per C-max, itu C. Sehingga NTU kita dapat, C kita dapat, sehingga efektivitas kita dapat. Efektivitas dimasukkan ke sini, sehingga kita dapat menghitung Q, yaitu dengan rumus Q sama dengan efektivitas kali Qmax. Rumus efektivitas fungsi dari NTU dan C itu berbeda-beda untuk berbagai jenis HE dan alirannya. Misalkan double pipe, aliran paralel, rumus yang dipakai yang di atas. Untuk counterflow itu yang di bawah. Lalu untuk silent tube, rumus yang pakai ini. Kemudian untuk cross flow pakai rumus ini. Ini sudah diberi, selain rumus matematis juga diberikan gambar, ya. Jadi kalau di rumus matematis ini tidak ada, maka kita bisa menggunakan gambar. Ini untuk silent tube, aliran paralel, ini silent tube untuk counterflow. Yang ini silent tube untuk satu lintasan di sel dan banyak lintasan di tube. Yang ini untuk silent tube dua lintasan di sel dan
4 atau lebih lintasan di cuk. Ini untuk cross flow, kedua fluidanya unmix, yang ini cross flow, satunya mix, satunya unmix. Ini ada contoh untuk menghitung efektivitas NTU. Jadi ada HE, satu lintasan diesel, 8 lintasan di cuk. Kemudian cupnya itu memiliki diameter 1,4 cm, panjang cupnya 5 meter, lalu nilai U-nya 310. Laju alir massa air yang mengalir di cup 0,2 kg per second, lalu minyak yang mengalir di sel dengan laju alir 0,3 kg per second. Fluida masuk air dan oli atau minyak 20 derajat Celcius dan 150 derajat Celcius. Jadi di sini tidak ada suhu yang keluar, sehingga kita tidak dapat menghitung Q-nya. Maka jika data seperti ini, kita bisa menghitungnya menggunakan efektivitas NTU. Jadi pertama kita cari CH dan CC. Jadi rumusnya CH itu MH/CPH, CC MC/CPC, diperoleh CH-nya 0,6, CC-nya 0,8. Maka yang jadi C-min itu adalah CH, karena dia yang lebih rendah. Lalu kita hitung C kecil. C kecil sama dengan C-min per C-max, yaitu 0,6 sekian dibagi 0,8 sekian diperoleh 0,7 sekian. Kemudian kita menghitung Qmax. Qmax sama dengan C-min kalikan TH-in min TC-in. C-min kita dapat, TH-in min TC-in. THI-nya 150, TCI-nya 20. Kita dapat 83,1. Setelah itu kita bisa menghitung A. A rumusnya yaitu N ini jumlah cup ini ya, jumlah cup ini. Jumlah lintasan ya, jumlah lintasan. 8 lintasan di cup. Karena kan 5 meter itu panjang setiap satu begini. Nah ini dari sini ke sini itu 8. Jadi kalau totalnya kan, dari sini ke sini 5 ya, ini 5. Jadi ini 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Maka di sini 8 kali 5. A-nya 1,76 meter persegi. Kita hitung NTU. NTU rumusnya U kalikan A dibagi C-min diperoleh 0,853. Lalu kita hitung, tadi C kecil udah dihitung ya. Nah, menggunakan NTU dan C kecil, kita menggunakan gambar atau persamaan matematis kalau ada, kita memperoleh efektivitas 0,47. Setelah itu kita hitung Q aktual. Q aktual sama dengan efektivitas kalikan Qmax. Kita diperoleh 39,1 kW. Nah, setelah dapat Q, maka kita masukkan ke sini untuk mendapatkan TC out dan TH out. Kita dapat TC out 66,8, TH out 88,8. Ya. Jadi jika datanya seperti ini tidak ada TH out maupun TC out, maka kita tidak dapat menghitung Q dengan rumus MCP delta T ya, karena kan delta T-nya kita nggak bisa hitung. Maka kita bisa perkirakan menggunakan metode efektivitas NTU. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan malam hari ini. Tolong untuk masing-masing kelas dicek ya, dicatat siapa yang tidak hadir di pertemuan ketiga ini. Nanti dilaporkan di grup WA ya. Bisa dipahami ketua kelas A, B, C, dan D? Baik Bapak, bisa dipahami. Baik, Bapak, bisa Pak. Baik, silakan ya, saya beri kesempatan 5 menit, silakan dicek